Nah, bahkan yang cukup unik ya, ketika PSI sudah bermanuver sering menyerang Ibu Megawati dan PDIP, tiba-tiba Pak Prabowo bertemu Ibu Mega. Ini juga sangat mengejutkan dan kemungkinan PSI juga memposisikan dirinya saat ini akan sangat galau sekali ya, sangat galau ketika mau menyerang PDIP misalkan, ketika mau menyerang Ibu Megawati misalkan, pasti akan sangat galau sekali. Karena yang bertemu itu justru Pak Prabowo di kediaman Ibu Megawati, bukan Ibu Megawati ke istana misalkan. Pastinya Kaisang saat ini sangat bingung sekali ya. Kalau kita lihat pada saat lalu itu kader-kader PSI itu sering menyerang Ibu Megawati dan bahkan juga PDIP. Sangat terasa sekali pada saat lalu ketika manuver dari Pak Jokowi yang secara tidak langsung mendukung Pak Prabowo dan Gibran pada Pilpres yang lalu. Dan bahkan pada saat lalu itu ada narasi, setidaknya Ibu Megawati menolak Gibran dan Kaisang ketika sungkem. Pada saat lalu juga rame menjadi trending topik di Twitter. Ya, menurut saya juga ada dasarnya sih penolakan Ibu Megawati sungkem misalkan karena manuver Pak Jokowi pada saat lalu dan Gibran pada saat lalu menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Tetapi video itu adalah video potongan karena yang fullnya Ibu Megawati bahkan menerima bersalam-salaman dengan Gibran dan bahkan juga Kaisang. Ibu Megawati sama sekali tidak menolak ketika Gibran datang bersalaman dan Kaisang bersalaman. Tidak ada penolakan dari Ibu Megawati, walaupun Ibu Megawati sudah dihianati dan lain sebagainya. Menurut saya itulah yang sangat dipentingkan ya bagi tokoh-tokoh politik, yaitu mempunyai sifat kenegarawanan. Nah, itu yang paling dibutuhkan ya. Nah, bahkan yang cukup unik ya, ketika PSI sudah bermanuver sering menyerang Ibu Megawati dan PDIP, tiba-tiba Pak Prabowo bertemu Ibu Mega. Ini juga sangat mengejutkan dan kemungkinan PSI juga memposisikan dirinya saat ini akan sangat galau sekali ya, sangat galau ketika mau menyerang PDIP misalkan, ketika mau menyerang Ibu Megawati misalkan, pasti akan sangat galau sekali karena yang bertemu itu justru Pak Prabowo di kediaman Ibu Megawati, bukan Ibu Megawati ke istana misalkan. Nah, ini pastinya Kaisang terutama pasti akan sangat bingung sekali ya untuk menentukan sikapnya pada besok ya, apalagi PDIP berada di luar pemerintahan. Menurut saya kalau terus-terusan menyerang PDIP itu sangat lucu sekali karena kebijakan apapun dari PDIP itu tidak berpengaruh ya terhadap masyarakat, terlebih di pemerintahan lah, kebijakan pemerintahan yang akan berdampak langsung kepada masyarakat. Seharusnya ya mengkritik itu pemerintahan, bukan PDIP. Apalagi PDIP itu satu-satunya partai politik yang berada di luar pemerintahan. Kemungkinan ini galau luar biasa Kaisang akan menempatkan posisinya seperti apa ya, karena pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Nah, pada saat lalu yang cukup mengejutkan ada statement dari PSI setelah Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati, bahkan menyarankan setidaknya Ibu Megawati bertemu dengan Pak Jokowi dan Pak SBY. Nah, untuk bertemu dengan Pak Jokowi ini bahkan ditolak mentah-mentah oleh Guntur Romli ya. Nah, bahkan dari Guntur Romli itu skakmat PSI, kader kalian serang Megawati dan PDIP, kenapa saya nggak boleh berkomentar. Nah, bahkan ketika ada saran Ibu Megawati bertemu dengan Pak Jokowi itu bahkan ya kayaknya banyak yang tidak rela lah, setidaknya Ibu Megawati bertemu dengan Pak Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi dulu lah yang bertemu dengan Ibu Megawati di kediamannya. Bahkan Kaisang Gibran pun juga tidak nongol ya. Bahkan sudah dicontohkan oleh Didit, anak dari Pak Prabowo Subianto, bahkan di hari raya pertama Lebaran itu bahkan langsung mengunjungi di kediaman Ibu Megawati ke Pak Jokowi. Menurut saya itu langkah yang sangat keren sekali dari anak presiden. Menurut saya wajib dicontoh ya. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, politikus PDIP Guntur Romli menanggapi balasan dari juru bicara PSI yang meminta Guntur tidak mencampuri urusan partai lain. Dia menegaskan dirinya tidak akan ikut campur urusan PSI bila memang kader PSI tidak melakukan hal serupa. Tetapi
Tetapi menurut Guntur Romli, dalam praktiknya Ade Armando dan kader lain PSI kerap menyerang Ketua Umum PDIP Megawati. Menjawab juru bicara PSI, Wiryawan yang meminta saya tidak mencampuri urusan PSI. Hendaknya mereka bercermin karena Ade Armando sebagai kader PSI dan orang-orang PSI yang sering menyerang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tutur Guntur dalam keterangannya pada 9 Maret yang lalu. Guntur merasa heran bila PSI meminta dirinya tidak perlu ikut campur dapur partai lain, tetapi di sisi lain kader-kader PSI masih sering menyerang Megawati. Kalau aja Ade Armando dan kader-kader PSI yang lain selalu menyerang Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan, mengapa saya tidak boleh berkomentar balik tentang PSI, ucap dia. Dan bahkan tidak hanya situ saja ya, bahkan dari Ferdinand dorong Megawati bertemu Jokowi dan SBY, PSI dianggap ganjen ya. Ya, memang sangat lucu sekali ya. Seharusnya doronglah Pak Jokowi bertemu dengan Ibu Megawati, karena yang bertemu dengan Ibu Megawati itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo bahkan meluangkan waktunya ke rumah Ibu Megawati pada hari raya Lebaran. Seharusnya PSI mendorong Pak Jokowi ya, jangan Ibu Megawati. Ini kan sangat lucu sekali ya. Dimana juga Pak Jokowi adalah mantan kader dari Partai PDI Perjuangan. Jadi seharusnya Pak Jokowi lah yang seharusnya bertemu dengan Ibu Megawati. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand menyindir pernyataan Waketum PSI Andi Budiman yang menyarankan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri bertemu Presiden ke-7 dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Saya kira itu komentar genit, ganjen, gatal, bukan komentar seorang politisi, tetapi komentar seorang yang nyinyir, katanya pada 10 April. Sebelumnya Andi menyebut positif pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Dia pun mendorong Megawati melanjutkan silaturahmi dengan Jokowi dan SBY. Ferdinand mengatakan saat ini tidak ada urgensi Megawati bertemu Jokowi dan SBY setelah ketum PDI Perjuangan itu bersilaturahmi dengan Prabowo. Jadi untuk apa disaran-sarankan Bu Mega harus bertemu dengan Pak SBY dan Pak Jokowi, ujarnya. Ferdinand menilai Megawati berstatus senior dari Jokowi dan SBY. Jangan dibalik. Makanya saya bilang komentar PSI itu komentar ganjen dan genit dari seorang yang nyinyir, katanya. Ya seperti itulah. Bahkan pada saat lalu juga dikomentari oleh Husnul Khotimah ya, ketika ada yang memotong video ya seolah-olah Ibu Megawati itu menolak bersalaman dengan Kaisang dan Gibran. Dan ternyata kalau kita melihat video fullnya, memang Kaisang dan Gibran itu sangat diterima sekali oleh Ibu Megawati ya. Video dipotong kebesaran hati Ibu Megawati dibalas fitnah dari kubu Prabowo Gibran. Di bawah adalah video lengkapnya. Ada 2 momen tapi dipotong. Inilah yang disebarkan kubu Prabowo Gibran, terutama kubu PSI untuk menjatuhkan Bu Mega dan PDI Perjuangan lalu mengangkat nama partai mereka. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, bahkan ketika bersalaman juga wah, sangat keren sekali loh, sangat keren sekali. Ini menunjukkan Ibu Megawati seorang yang negarawan ya, walaupun difitnah, walaupun ya seperti itu, tetapi juga tetap menerima dengan lapang dada. Nah, dari Husnul Khotimah sudah menghapus postingan dia, semoga dia mau bantu sebarkan kebenaran ini. Satu keluarga ahli dalam hal cari sensasi lewat gimmick. Untung jutaan rakyat sudah sadar negara ini bukan milik satu keluarga. Ya, kasihan mereka segala cara hal demi kekuasaan. Kita lihat partai 1, ini akan jadi partai 0, semesta akan tunjukkan. Biarkan saja kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Ya seperti itulah, tapi pada saat Pilpres yang lalu terbuktilah PSI juga walaupun didukung oleh Pak Jokowi, walaupun putra bungsu dari Pak Jokowi sudah menjadi ketua umum PSI, tetapi juga tidak bisa menaikkan suara dari PSI itu sendiri. Bahkan baliho-baliho pada saat lalu itu juga sudah berjejer ya di seluruh penjuru negeri, tapi ya PSI belum bisa masuk ke parlemen. Nah, menurut saya efek dari Pak Jokowi itu sangat tidak berpengaruh ya terhadap PSI itu sendiri. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.